selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Bapos GKI Taman Yasmin dan para simpatisan yang dikasihi Tuhan Yesus. Tidak terasa 1 minggu telah berlalu. Saat ini kita datang dan bersekutu untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Ibadah kita pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sri Yuliana dari GKSBS dengan tema terus-menerus dibarui. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita sudah memasuki minggu kedua di tahun yang baru ini. Apakah Ibu dan Bapak sudah punya resolusi untuk tahun 2021 ini? Ya, hampir semua orang saat ini beramai-ramai menuliskan daftar resolusi, mimpi dan harapan mereka. Lalu beramai-ramai menyampaikannya melalui media sosial. Entah sekedar supaya dunia tahu, atau memang benar-benar daftar mimpi dan harapan itu dibuat sebagai penyemangat dalam menapaki hidup baru di tahun yang baru. Namun apakah resolusi, mimpi, dan harapan kita yang selama ini kita buat sudah tercapai atau tidak ada yang tercapai? Kita akan bersama belajar dari bagaimana cara Allah mencapai mimpi-mimpi besarnya. Marilah kita memasuki ibadah hari ini dengan menyanyikan pujian dari NKB 217, Semua yang Tercipta. Persekutuan kita pada saat ini boleh terjadi di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, dan dalam penyertaan Putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada ibadah kita saat ini adalah terus-menerus dibarui. Allah punya mimpi, dan mimpi besar Allah adalah terciptanya dunia yang tertata dengan rapi dan baik adanya. Mimpi Allah bukanlah untuk kepentingan dan kemuliaan dirinya sendiri. Mimpi Allah adalah untuk kebaikan seluruh umat dan seluruh ciptaannya.
Dalam mencapai mimpi Allah itu, Ia melibatkan semua pihak, termasuk anaknya yang tunggal, serta penyertaan Roh Kudus. Melalui proses kelahiran yang baru saja kita rayakan bersama, juga di dalam pembaptisan Yesus, juga di dalam penyertaan dan pemulihan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Semua itu dilakukan Allah secara terus-menerus yang manfaatnya dapat kita rasakan hingga saat ini. Karena itu, bagaimana cara Allah dalam menjadikan mimpi itu sebagai kenyataan? Kita dapat belajar dari sana supaya mimpi dan harapan kita di tahun yang baru ini boleh terjadi. Di dalam kehidupan kita, kita menyadari bahwa sebagai karya Allah, kita tidak selamanya bisa memberikan yang terbaik bagi Allah. Kadang dosa dan kesalahan yang kita perbuat membuat seluruh ciptaan Allah menjadi rusak. Karena itu, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bersama-sama mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sadar sebagai bagian dari karya besar-Mu, kami sering membuat kesalahan dan dosa yang dapat merusak hasil karya terbaik-Mu. Karena itu, kami memohon pengampunan atas dosa-dosa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Muliakan Allah yang esa di surga maha tinggi, sebab kekal selamanya selamat kita ini yang berkenan kepadanya, beroleh damai yang bakal, dendam pun tiada lagi. Ya Yesus Kristus penebus, ya Putra Tunggal Allah, dengan darah-Mu yang kudus, Kau hapus aib dan salah. Ya Anak Domba mulia, seruan doa terimalah dan kasihani kami. Dan sebagai Allah yang baik, Allah juga senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Allah tidak pernah memperhitungkan segala kesalahan kita. Sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 5 ayat 22 yang demikian sebagai berita anugerah bagi kita sekalian. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak,
ia tidak menghormati Bapa. Dan kiranya kita menjadikan berita anugerah ini menjadi petunjuk hidup baru bagi kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, menghormati anak sebagaimana kita menghormati Bapa kita di surga. Demikianlah berita anugerah. Salam damai. Mari kita nyatakan dalam pujian kita kepada Allah. Yesus lihat-Ku yang mendambakan berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera. Ingat kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan. Hingga Tuhan kuasai hanya dan ucapan kami. Sinar Maha Mulia lahir dari tangan Bapa. Buka dan siapkanlah hati mulut pendengaran. Biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk memohon bimbingan Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa, kami akan mendengarkan sabda-Mu dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberi kami hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat menyelami kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 1 ayat 1-5. Allah menciptakan langit dan bumi dan serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca dari Mazmur 29 ayat yang pertama sampai 11. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya.
Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan yang kedua diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-7. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 4-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil dari Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Natal, selamat memasuki tahun yang baru. Dan kita sudah masuk minggu kedua dari tahun yang baru ini. Bagaimana? Sudah punya resolusi, sudah punya daftar harapan dan impian di tahun 2021 ini? Ya, karena pasti semua orang sudah mulai beramai-ramai mengupload di media-media sosial tentang resolusinya, tentang mimpinya, tentang harapannya di tahun 2021 ini. Dan seperti tahun-tahun yang lalu, kita juga punya daftar tersendiri, punya harapan sendiri, punya mimpi sendiri untuk kita raih di tahun 2021 ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengingatkan kembali kepada kita bahwa euforia atau harapan-harapan, resolusi kita tentang impian yang mau kita capai, tentang segala sesuatu yang mau kita capai, itu seringkali kita diperhadapkan pada kenyataan bahwa tidak semua impian dan harapan kita itu terwujud, terkabul. Lalu kita mulai bertanya-tanya, kenapa tidak terwujud? Mengapa harapan saya tidak terkabulkan? Lalu di tahun baru, orang akan memulainya dengan berefleksi, dengan mengadakan permenungan kepada di dalam dirinya sendiri, mengapa apa yang saya harapkan itu tidak tercapai, lalu apa yang perlu saya lakukan supaya impian dan harapan saya dapat terwujud. Ada kecenderungan yang muncul di dalam diri kita dan juga sebagian besar orang ketika kita menentukan mimpi dan harapan-harapan kita, kita tidak sadar bahwa mimpi dan harapan yang kita buat itu seringkali berpatokan pada keberhasilan orang lain. Seringkali kita melihat keberhasilan-keberhasilan yang dimiliki oleh orang lain itu sebagai standar bagi kita untuk menentukan keberhasilan kita sendiri. Kita lupa bahwa orang lain punya mimpinya sendiri dan punya caranya sendiri untuk menentukan dan meraihnya. Dan kita juga punya mimpi, kita punya harapan sendiri yang mestinya kita juga punya cara sendiri untuk memenuhi, memastikan bahwa mimpi dan harapan kita itu dapat terwujud. Lalu apa yang perlu kita lakukan supaya mimpi kita itu dapat terwujud? Tidak seperti mimpi-mimpi sebelumnya. Mengapa mimpi-mimpi kita, harapan-harapan kita di tahun-tahun sebelumnya justru sulit untuk terpenuhi? Jangan-jangan itu tadi karena kita ketika menyusun rencana hidup, menyusun harapan-harapan kita ditentukan oleh keberhasilan orang lain. Pola berpikir kita itu menjadikan orang lain sebagai patokan. Itu benar, itu baik, selama keberhasilan orang lain itu dapat kita pakai untuk menyemangati diri kita sendiri. Tapi akan menjadi keliru kalau kita menjadikan keberhasilan orang lain sebagai patokan, lalu kita memaksakan diri kita menjadi seperti orang lain. Dan kita tidak pernah menjadi diri kita sendiri. Atau sebagai orang tua, misalnya, kita melihat keberhasilan anak-anak dari keluarga lain, lalu membandingkan anak-anak kita dengan anak-anak orang lain. Dan tanpa sadar, kita sudah memaksakan anak-anak kita menjadi seperti yang kita harapkan, seperti yang kita impikan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, resolusi, impian, harapan yang demikian, yang dibangun atas
keberhasilan orang lain dan melupakan keberhasilan diri kita sendiri itu akan menjadi daftar yang sia-sia, akan menjadi mimpi dan harapan yang sia-sia, yang setiap tahun kita perbarui, tapi hanya daftarnya yang kita perbarui. Kita tidak memperbarui pola pikir kita, perspektif kita, cara-cara kita yang bisa kita lakukan. Saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan kembali bahwa semua bagian dari kitab suci yang tadi sudah kita baca, dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Injil adalah satu kesatuan dari proses yang dilakukan Allah untuk mencapai mimpi besarnya. Allah punya mimpi yang besar, dan mimpi besar Allah itu adalah Dia ingin supaya seluruh ciptaannya dapat berjalan hidup dengan baik, dan semua baik adanya. Itulah mimpi Allah, itulah harapan Allah terhadap seluruh ciptaan yang Dia lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari apa yang dilakukan Tuhan atas resolusinya, atas mimpinya, atas harapannya, bahwa semua yang dilakukan Allah itu bukan untuk mendapatkan kehormatan dan kemuliaan untuk dirinya sendiri. Mimpi Allah adalah untuk menciptakan kebaikan bagi seluruh ciptaannya. Karena itu, Dia menciptakan, Dia menunjukkan cara-cara yang baik, cara yang detail, cara-cara yang teratur dalam mencapai atau memenuhi impian dan harapannya. Mari kita belajar dari cara Allah ini. Kalau setidaknya ada impian dan harapan kita yang belum terpenuhi, jangan-jangan memang cara kita yang keliru, metode kita, pendekatan kita yang salah. Kita bisa belajar dari Allah loh. Allah itu punya rencana, Allah itu punya mimpi, dan yang saat ini dan selalu Dia ingin wujudkan, dan sedang Dia kerjakan secara terus-menerus supaya mimpinya dapat semakin terwujud. Kita bisa belajar dari situ. Nah, caranya bagaimana, Bapak Ibu? Ada satu metode yang sering digunakan oleh organisasi atau lembaga yang biasa menyusun strategi perencanaan untuk mencapai apa yang diharapkan gitu. Ada nama metodenya itu PDCA. Ini sudah sangat umum gitu ya. PDCA, Plan, Do, Check, and Act. Jadi rencanakan, lakukan, cek. Dalam hal ini juga bisa evaluasi, lalu kerjakan itu untuk mencapai manfaat yang lebih besar, mencapai outputnya, mencapai goalnya. Nah, kalau kita melihat dari bacaan kita tadi, nampaknya ada sesuatu yang hendak disampaikan kepada kita, bagaimana cara Allah bekerja dalam mencapai mimpi besarnya itu dengan metode PDCA tadi. Mari kita lihat ya. Pertama, Allah punya rencana, Allah punya planning, Allah punya impian. Dan impian itu adalah membuat semuanya itu baik, sesuatu yang baik. Dan Allah mewujudkan impian itu dengan langkah pertama, Dia menciptakan segala sesuatunya. Jadi proses penciptaan itu adalah cara Allah untuk mewujudkan mimpinya. Tapi ini langkah pertama. Lalu yang kedua, Allah melakukan sesuatu untuk memenuhi ciptaan itu. Dia menciptakan manusia,
Dia menciptakan terang dan gelap, dia menciptakan binatang dan tumbuhan, daratan, lautan, cakrawala, semua dia ciptakan. Allah melakukannya dengan sangat rapi, dengan segala strategi. Bahkan dia juga menunjuk salah satu dari ciptaannya itu untuk menjadi partnernya dalam mengelola ciptaannya. Sangat detail, saudara-saudara. Allah melakukan itu dengan sangat dengan tahap-tahap yang sangat baik. Dan yang ketiga, dia selalu lakukan cek, evaluasi, dicek lagi. Semua pekerjaan itu dia cek. Ini prosesnya tidak selamanya menyenangkan. Ada proses yang sangat menyakitkan juga gitu ya. Namanya juga proses diperbarui menjadi ciptaan yang sempurna. Nah, contohnya begini. Bayangkan Allah itu punya rencana, punya impian untuk membuat sebuah permadani yang indah, mahakarya, sesuatu yang luar biasa gitu. Permadani yang luar biasa indahnya. Nah, dia lakukan itu untuk mewujudkan harapannya punya permadani itu. Dia kerjakan dengan rapi, dia siapkan bahan-bahannya, dia buat dengan penuh dengan cinta, dengan harapan. Pokoknya harapan itu harus terwujud, harus jadi permadani yang indah. Nah, tetapi ketika dalam proses itu dia lakukan cek, dia cek lagi pekerjaannya, dia evaluasi lagi apa yang kurang. Lalu dia menemukan ada sesuatu bagian dari permadani itu yang tidak baik, dan itu akan merusak keindahan dari keseluruhan permadani itu. Nah, ketika Allah melihat sesuatu yang tidak baik itu, yang kotor katakanlah, yang jelek, dia akan potong bagian itu. Dia gunting bagian itu dengan sesuatu yang ya ini berat gitu, tapi harus dilakukannya supaya dia bisa kerjakan lagi dari awal, dia lakukan lagi dari awal supaya permadaninya indah. Jadi permadani yang indah seperti yang diharapkannya. Nah, ini adalah proses ceknya. Perlu dicek, perlu dievaluasi, dilihat lagi mana bagian-bagian dari seluruh yang diciptakan Allah itu yang perlu dipotong, diperbarui, dilakukan, dikerjakan lagi dari awal. Dan semua itu diselesaikannya, dikerjakannya sampai selesai, sampai mencapai goal, sampai mencapai apa yang diharapkan dan diimpikan Tuhan, yaitu sebuah permadani yang indah, sebuah karya yang indah, ciptaan yang indah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, dari proses ini pertanyaannya adalah sekarang, di mana ya peran Yesus? Di mana peran kehadiran Yesus dalam keseluruhan karya Allah ini? Di bagian mana? Saya melihatnya kehadiran Yesus adalah pada poin yang ketiga. Yesus itu didatangkan Allah di tengah-tengah kita itu dalam rangka Allah melakukan cek dan evaluasi kembali atas berjalannya ciptaan yang Dia kerjakan. Kalau ada yang rusak, Dia lihat manusia sudah melakukan banyak dosa, pelanggaran, dan ini di mata Allah bisa merusak tatanan, keindahan ciptaan dan harapan yang Dia inginkan. Dia potong itu bukan dengan memusnahkan manusia, tapi dengan memperbaruinya. Nah, proses memperbarui ciptaan itu dilakukan Allah dengan cara mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus.
melalui proses kelahirannya yang baru kita rayakan, lalu proses perjalanan hidupnya dimulai dengan pembaptisannya oleh Yohanes. Dan ini adalah cara Allah menunjukkan bahwa Allah sedang melakukan sedang melakukan pengecekan, sedang melakukan evaluasi dari pekerjaannya. Dan dosa atau kesalahan di dalam bagian dari ciptaan itu perlu diperbarui, perlu dihapus kembali, kemudian dilakukan kembali, itu melalui kehadiran Yesus. Jadi mulai dari kelahiran, karya Yesus, pembaptisannya sampai kematiannya, itu adalah dalam rangkaian Allah melakukan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan yang Dia lakukan untuk mencapai harapan impian besarnya itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam mencapai harapan dan impian itu, nyatanya Allah tidak sendirian. Dia melibatkan semua bagian dari dirinya itu untuk menjadi satu tim besar. Dia libatkan anaknya Yesus Kristus, dia libatkan Roh Kudus untuk mengawasi pekerjaannya, untuk memantau pekerjaannya, untuk mengiringi pekerjaannya, ciptaannya itu supaya tetap berjalan dengan baik. Lalu kalau ada yang jelek, ada yang keliru, ada yang salah jalan, maka Roh Kudus akan terus memperbarui itu. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tim, dan Allah tidak sendirian. Allah juga melibatkan ciptaannya itu sendiri untuk menjadi satu tim besarnya, termasuk kita. Kita adalah timnya Allah dalam proses karya penyelamatannya, supaya supaya harapan impian Allah itu dapat terwujud. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dari apa yang kita pelajari dari cara-cara Allah ini untuk mencapai tujuan, untuk mencapai harapan dan impiannya, kita bisa belajar dari sana. Kita bisa belajar dari Allah sendiri. Lalu apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan supaya mimpi dan harapan kita dapat terwujud? Yang pertama, jangan pernah membandingkan hidup kita itu dengan orang lain. Bapak, Ibu, kita ini punya mimpi dan harapan sendiri. Orang lain punya mimpi dan harapannya sendiri juga. Tentu saja kita juga punya cara-cara sendiri. Jadi jangan bandingkan cara kita dengan cara orang lain. Jangan bandingkan keberhasilan kita dengan keberhasilan orang lain, karena mimpi kita berbeda. Rencanakan, punya rencana, punya planning yang baik, yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita di tahun ini, tahun yang baru ini. Rencanakan itu sebagai langkah yang awal, tapi jangan melebihi dari kapasitas atau kemampuan kita sendiri. Kita boleh bermimpi, kita boleh punya harapan gitu ya, sesuka kita, tapi kita juga harus sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau tidak, maka mimpi hanya sekedar jadi mimpi. Harapan hanya akan menjadi daftar harapan, karena kita kesulitan dalam melakukannya. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan kemampuan kita. Planning. Kemudian yang kedua, lakukan itu. Kalau kita sudah yakin mimpi kita ini, harapan kita ini baik, lakukanlah dengan cara yang bisa kita lakukan. Harus dilakukan. Kalau tidak, ya cuma jadi mimpi itu tadi. Kerjakan apa yang diperlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi kebutuhan kita untuk mencapai mimpi itu, lakukan. Tingkatkan kemampuan kita dalam menjalani hidup.
kemampuan kapasitas kita, kedewasaan iman kita, lakukan itu. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk selalu mengecek kembali pekerjaan kita. Setiap saat kita harus cek, evaluasi. Kalau ada keberhasilan, sekecil apapun keberhasilan itu, mari kita rayakan, kita syukuri. Tapi kalau kita menemukan ada sesuatu dalam diri kita, dalam pekerjaan kita, dalam tindakan kita, maka kita harus evaluasi kembali. Kalau tidak, kita tidak akan pernah mencapai impian dan harapan kita. Lakukan cek, evaluasi, mengevaluasi diri sendiri. Jangan cuma mengevaluasi hidup orang lain, itu namanya kepo. Evaluasi diri sendiri, cek diri sendiri sebelum mengecek hidup orang lain. Cek, jangan-jangan kita sendiri melakukan sesuatu yang keliru dan di mata Tuhan itu harus dipotong. Nah, kita lakukan itu. Kemudian kita kerjakan. Kalau kita sudah punya harapan yang besar, kita punya mimpi yang besar, kita yakin bahwa mimpi dan harapan itu adalah untuk kebaikan kita di masa yang akan datang, maka lakukanlah itu dengan keyakinan yang penuh. Percayalah, Tuhan itu juga tim kita. Jangan kerja sendirian. Jadikan Allah itu mitra kita. Jadikan Allah itu, libatkan Allah itu sebagai tim kita dalam mencapai tujuan kita bersama Allah. Dalam mewujudkan mimpi dan harapan kita, libatkan Tuhan dalam hidup kita. Karena Allah sendiri juga dalam mencapai mimpi dan harapannya melibatkan kita dan seluruh ciptaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita yang saat ini sedang banyak sekali mengalami kesulitan karena wabah yang melanda, karena dampaknya akhirnya membuat kita menjadi sangat sulit dalam menjalani hidup. Tetapi percayalah, kalau kita masih punya mimpi, kita masih punya harapan, dan itu kita lakukan dengan strategi yang baik, dengan langkah-langkah yang baik, dan melibatkan Allah sebagai tim kerja kita, itu akan terwujud. Percayalah. Dan terus-menerus kita lakukan itu. Jangan lupa tahap-tahapnya, rencanakan, lakukan, kerjakan dengan terus melakukan cek, recheck, evaluasi secara terus-menerus. Dan kalau itu semua bisa kita lakukan, maka harapan dan impian kita akan terwujud. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya tahun ini bisa kita jalani dengan penuh harapan dan kita bisa mewujudkan impian dan harapan kita, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu memperbarui hidup kita, memperbarui masa depan kita, dan sama seperti Allah terus memperbarui karya-karyanya, hasil kerjanya, Allah juga akan terus memperbarui kita, karena kita adalah bagian dari karya Allah. Tuhan memberkati, menguatkan kita, dan selamat menapaki kehidupan di tahun yang baru. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Dalam belas kasihan-Mu ya Tuhan, kami datang bertelut kepadamu. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di dalam kehidupan kami, menghadapi hari-hari kami yang penuh dengan kesulitan dan keterbatasan karena wabah COVID-19 yang melanda bangsa kami saat ini. Namun Engkau Allah yang baik, Engkau selalu mengampuni kami, memelihara kami, memperbarui kami terus-menerus dan senantiasa menyertai setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini kami mau berdoa bagi pemerintah bangsa kami, mulai dari pusat hingga daerah. Tuhan kiranya memberkati mereka. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam memerintah bangsa ini, terlebih di dalam membantu masyarakat untuk mengatasi wabah COVID-19 ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami mendengar berita penuh sukacita karena pemerintah bangsa kami sudah menyediakan vaksin supaya kami, seluruh masyarakat Indonesia, bisa mendapatkan kekebalan dalam tubuh kami menghadapi virus yang mematikan ini. Tuhan berkati supaya semua orang dari semua lapisan boleh mendapatkan berkat melalui vaksin ini. Kami berdoa untuk masyarakat-Mu ya Tuhan, masyarakat Indonesia. Tuhan memberkati, menguatkan, terlebih di saat kami menghadapi masa-masa sulit di tengah COVID-19 ini. Tuhan senantiasa menguatkan kami, supaya kami tidak kehilangan pengharapan, dan kami selalu beriman kepadamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya Tuhan menguatkan kami, memberi kami kesehatan, serta semangat untuk meneruskan kehidupan kami melalui apa yang bisa kami kerjakan. Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, khususnya GKI Pengadilan, sebagai gereja induk dari GKI Bapos Yasmin ini. Tuhan senantiasa menyertai supaya pelayanan yang dilakukan oleh GKI Pengadilan boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan hikmat kebijaksanaan-Mu boleh terjadi di dalam kehidupan setiap pelayan yang telah Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi pergumulan jemaat, khususnya Bapos Taman Yasmin, jemaat dan para simpatisan, keluarga, baik anak-anak maupun pemuda remaja, para keluarga, rumah tangga, bahkan untuk para lansia. Tuhan menjamah mereka semua di dalam anugerah-Mu. Tuhan berikan kemampuan untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur dan tidak kehilangan pengharapan serta iman kami kepadamu. Tuhan berkati ya Bapa setiap kami yang ada, khususnya dalam persekutuan di GKI Jemaat Bapos Taman Yasmin. Tuhan beri kami kesehatan, jamaah, keluarga, dan juga orang-orang terkasih kami yang terpapar
virus COVID-19 ini maupun mereka yang sakit karena kondisi tubuh yang melemah. Tuhan berikan kesehatan, pemulihan, sehingga kami semua hamba-hambamu dapat selalu memuliakan namamu dalam keadaan apapun juga. Kami juga menyerahkan pelayanan pengurus majelis di Bapos GKI Taman Yasmin. Tuhan senantiasa menyertai setiap pribadi-pribadi yang telah bersedia untuk melayanimu. Tuhan selalu menyertai mereka dan memberi mereka kekuatan, kesehatan, sukacita, dan anugerah dalam kehidupan mereka. Dan pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan doa dan pengharapan kami kepadamu untuk menapaki kehidupan kami di tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kami kehidupan yang semakin baik, karena kami yakin dan percaya Engkau selalu memperbarui hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, seluruh doa dan syukur kami ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Allah dengan membawa persembahan syukur kepadanya. Sebelumnya, marilah kita mengingat dari Mazmur 100 ayat 4 yang berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nas ini mendasari apa yang kita lakukan pagi ini, membawa persembahan syukur kepada Allah. Selama kita melakukan ibadah virtual, persembahan dapat ditransfer melalui rekening BNB dengan nomor rekening sesuai yang tertera di layar, atau Bapak Ibu bisa mengumpulkan, dimasukkan ke dalam amplop, dan nanti diserahkan pada saat kita sudah bisa melakukan ibadah secara onsite. Dengan pujian NKB 156 bait 1 dan 2, angkat hatimu, kita membawa persembahan syukur kita. Angkat hatimu, angkat pada Tuhan, ucaplah syukur, syukur kepadanya. Syukur pantaslah Bapa Maha Kuasa, syukur pantaslah kini dan abadi, dan dimanapun bersyukur padanya. Kami bersyukur atas ciptaan
putramu, Yesus Juru Selamat, atas Roh Kudus dan segala rahmat, kami bersyukur padamu. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Allah dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi, Allah sumber segala berkat, kami datang membawa persembahan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terimalah ya Allah, dan kuduskanlah, agar menjadi sarana memuliakan nama-Mu. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mempersembahkan hidup kami untuk melayani, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tiba saatnya kita diutus menjalani kehidupan pada minggu yang akan datang, menjadi saksi Kristus seturut dengan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Marilah kita naikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 395, bait 1, 2, dan 5. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, setiap janji hatiku kembali ku baruilah, sampai kepada ajalku ku puji pengasihannya. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Namun tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan masih harus diteruskan. Jalanilah kehidupan ini tanpa kehilangan mimpi dan harapan kita kepada Tuhan.
Perbaikilah seluruh tingkah hidup kita, sehingga kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Surgawi terus menjagaku. Mawar kita mandi hiasinya, elang di langit putih pipinya. Dia tentu besertaku. Bapa Surgawi terus menjagaku. Tahu benar
Bapa surgawi